Welcome to Zian Entertainment. Mas Tirto Darmo Haryono, atau yang lebih kita kenal dengan MT Haryono, bercita-cita menjadi seorang dokter. Namun, perang kemerdekaan memaksanya putra hewan menjadi seorang tentara. Profesi inilah yang membingkai namanya menjadi pahlawan revolusi. Viewers, inilah kisah MT Haryono. MT Haryono lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 20 Januari 1924. Ayahnya, Mas Hersono Tirto Darmo, merupakan asisten Wedana di Gresik pada masa penjajahan Belanda. Pada 1924, Mas Hersono mendapatkan tugas menjadi jaksa di Sidoarjo. Ia pun memboyong istrinya, Alimah, yang sedang mengandung Haryono. Dalam perjalanan dari Gresik ke Sidoarjo, Haryono lahir. Sebagai anak bangsawan, Haryono mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan yang baik. Setelah menamatkan pendidikan di Land Island School atau Sekolah Rendah Bumi Putra, Haryono bersekolah di Eurospeed Slaughter School yang setingkat dengan sekolah dasar, dan kemudian Hugere Burger School yang setingkat dengan sekolah menengah pertama. Semasa pendudukan Jepang, Haryono masuk sekolah kedokteran Ikadai Gakko. Ia juga masuk ke dalam peta. Haryono belum lulus ketika Jepang kalah perang pada tahun 1945. Tentara Didikan Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan, Haryono melupakan cita-citanya menjadi dokter dan berjuang mempertahankan kemerdekaan bersama pemuda-pemuda lainnya. Perjuangan itu membawa Haryono masuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Kemampuan bahasa Belanda, Jepang, dan Inggris yang didapatnya semasa di HBS membuat Haryono ditugaskan menjadi kepala kantor penghubung pada tanggal 1 September 1945, dan kemudian kepala bagian penerangan sekaligus juru bicara staf Angkatan Perang RI. Kemampuan bahasa itu pula yang membuatnya dipercayai menjadi sekretaris delegasi militer Indonesia pada konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Usai pengakuan kedaulatan, karir Haryono terus menanjak. Dimulai dari atasnya militer RI di Den Haag. Pada 1 Juli 1964, Haryono diangkat menjadi Deputi 3 Menteri atau Panglima Angkatan Darat dengan pangkat Mayor Jenderal. Situasi perpolitikan saat Haryono menjabat sebagai Deputi 3 Menpangat sedang panas oleh konfrontasi dengan Malaysia. Di dalam negeri, Angkatan Darat bersaing keras dengan PKI demi merebut pengaruh Soekarno dalam seketika perpolitikan. Ketika isu Dewan Jenderal mulai santer, Haryono ditugaskan membangat Legend Ahmad Yani untuk menjalin kontak dengan perusahaan-perusahaan minyak asing. Situasi panas tersebut membuat Haryono kerap ikut rapat dengan presiden atau rapat hingga larut malam di SUAD. Di luar yang formal, Haryono kerap berdiskusi tentang perpolitikan nasional dengan rekan-rekannya dari Partai Sosialis Indonesia seperti Soedarmoko dan Rosihan Anwar. Untuk meredakan ketegangan akibat padatnya kerjaan, Haryono biasa mengatasinya dengan mendengarkan musik klasik sambil menata anggrek di halaman belakang rumahnya. Anggrek merupakan hobinya. Saking sukanya, Haryono pernah minta pada Brigjen Sumitro dibawakan anggrek pedalaman Kalimantan ketika Sumitro menjabat sebagai Panglima Kodam Mula Warman. Namun, kebiasaan itu berubah menjelang Oktober 1965. Sungguh tak biasa, beliau duduk sendiri, melamun sambil mendengarkan musik klasik. Biasanya sambil mendengarkan musik klasik, ayah sibuk menata tanaman bunga anggrek yang ada di halaman belakang dan selalu ditemani putri kecilnya, Enda, yang duduk di kursi kecilnya di samping beliau.
Namun kelaziman itu sirna. Ketika Enda mendekati untuk menemui ayahnya, ia justru disuruh menjauh. Kami merasakan kejanggalan tersebut dengan perasaan heran yang tertahan. Tulis putra-putri Haryono dalam kunang-kunang kebenaran di langit malam. Kejanggalan tersebut menjadi tanda alam yang tak disadari keluarga Haryono. Pada dini hari 1 Oktober 1965, rumah Haryono digerebek pasukan Cakrabirawa yang dipimpin Sirma Bungkus. Jenazah Haryono dan 5 perwira tinggi AD lain beserta 1 perwira menengah lalu dibawa ke lubang buaya dan ditimbun di dalam sumur tua. Jenazah mereka baru dikeluarkan pada 4 Oktober 1965 dan dikuburkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada tanggal 5 Oktober 1965 bertepatan dengan hari jadi ABRI ke-20. Presiden Soekarno menetapkan 7 korban pembunuhan itu sebagai pahlawan revolusi dan menaikkan pangkat masing-masing 1 tingkat. Semoga rangkuman tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang tokoh-tokoh penting di Indonesia. Jika ada yang kurang, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar.